Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran kedua yaitu ketika bumi berhenti berputar. Subtema C. Tanda-tanda hari akhir. D. Hikmah mempercayai hari akhir. Sebelum belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Masuk ke subtema C yaitu tanda-tanda hari akhir. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda tersebut adalah sebagai berikut. Tanda kecil. Jadi, yang pertama kita bahas yaitu tanda kecil akan hadirnya hari kiamat. 1. Banyak ulama muslim yang meninggal dunia. Jadi yaitu dicabut ilmu yaitu dengan cara meninggalnya ulama-ulama dan ilmu dari ulama itu akan hilang. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, kalau kita tidak belajar agama dan tidak menganggap penting agama itu sebagian dari tanda kiamat kecil. Tanda kecil dari kiamat itu. Kalau kalian sudah tidak mau sekolah agama, tidak mau mengaji, itu sebagian dari tanda kecil akan adanya hari kiamat. Kemudian maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Jadi semakin banyak kejahatan, semakin merajalelanya kejahatan itu tanda kiamat. Kemudian banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Malahan semakin banyak di media sosial atau media elektronik yang memperlihatkan keterbalikan laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Itu sebagian dari tanda kiamat. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Jadi banyak perang, banyak kerusuhan, terjadi pembakaran oleh manusia, itu adalah tanda akan datangnya kiamat. Yang selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kalau banyak yang minum minuman keras, banyak narkoba, itu sebagian dari tandanya akan datangnya kiamat. Terus sering terjadi bencana alam, ada puting beliung, banjir, tsunami, longsor, kekeringan, kebakaran, ataupun gunung meletus. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda akan datangnya kiamat. Oke, selain tanda kecil di atas, ada tanda besar akan datangnya hari kiamat. Nah, tanda besar. Satu, terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sekarang terbitnya dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, nanti kalau dekat ke hari kiamat ini akan adanya terbit matahari dari barat. Yang kedua, munculnya Dajjal, maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada tandingannya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Dajjal berbuat sesuka hatinya dengan perkara-perkara yang luar biasa. Dia akan mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Cara terhindar dari Dajjal yaitu dengan membaca doa dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu adalah doa supaya terhindar dari kejahatan Dajjal.
Selanjutnya yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun di negeri Syam dan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yaitu turunnya Imam Mahdi. Ini tanda kiamat, tanda besar waktu kiamatnya. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu makhluk yang akan merusak di dunia ini. Selanjutnya munculnya binatang melata di bumi yang bisa berbicara. Selanjutnya 7, munculnya asap di timur dan barat atau bisa disebut dukhon. Dukhon ini akan muncul di timur dan di barat. Allah alam di sebelah mana, di sebelah timurnya dan di baratnya. Kemudian terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Kalau sekarang gerhana hanya di sebagian-sebagian saja, ternyata nanti kalau dekat dengan kiamat ini akan ada gerhana di mana-mana. Kemudian selesai yang tadi tanda-tanda hari kiamat. Sekarang masuk ke bagian D, yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk kecil dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong karena kita makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebesaran Allah, ada gunung meletus, ada puting beliung, ada matahari terbit dari barat dan sebagainya. Itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Selalu waspada, jangan sampai kita dari segi mental, dari segi fisik terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Yang keenam yaitu tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi dari hikmah yang keenam ini yaitu kita selalu melakukan hal kebaikan sesegera mungkin. Ketika terdengar adzan langsung mengerjakan sholat. Ketika ada PR, pulang dari sekolah atau ada yang harus dikerjakan lewat daring oleh Bapak Ibu guru, segera kerjakan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan terjadi bencana, kapan kematian akan datang, maka kita harus bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang kedelapan, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Jadi seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, kita tidak boleh berbuat kesalahan karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ke-9 yaitu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Jadi segala pekerjaan harus dipertanggungjawabkan. Ada PR, ada yang harus dikerjakan dari tugas ibu bapak guru, silahkan kalian kerjakan. Dan harus diniati untuk beribadah karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-10 yaitu membuat kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, adapun kehidupan di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Suatu saat kita akan meninggal dunia ini akan hancur dan berlanjut ke alam akhirat yang kekal. Kehidupan di akhirat nanti akan sesuai dengan amal perbuatan yang kita perbuat di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus berbuat sebaik-baiknya ketika hidup di dunia. Kita harus semaksimal mungkin dalam beramal soleh. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bertemu di video pembelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas supaya belajarnya lebih giat, lebih rajin, dan kita bisa bercengkrama bersama teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.